أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, video kali ini membahas tentang perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina tidak hanya perang antara dua negara yang pernah bersatu dalam kekaisaran Rusia. Perang antara kedua saudara ini melibatkan pihak luar yang tidak menginginkan Rusia menjadi kuat. Dengan kata lain, perang ini sengaja diciptakan untuk melemahkan Rusia. Ukraina, terutama Zelensky, berani menantang Rusia karena sudah mendapat janji dari pihak ketiga yang akan mendukung Ukraina jika berperang dengan Rusia. Rusia yang memiliki pengalaman sebagai negara yang telah eksis lebih 1000 tahun lalu tidak akan gentar, bahkan berani menantang pihak ketiga. Keberanian Rusia tidak terlepas dari sosok presidennya yang memiliki banyak pengalaman sebagai agen dinas rahasia. Negara Federasi Rusia memiliki wilayah paling luas di planet Bumi, membentang dari Selat Bering di ujung timur benua Asia yang berbatasan dengan Alaska milik Amerika Serikat menuju ke Laut Baltik di benua Eropa. Wilayah yang sangat luas dengan natural resources yang diperkirakan sangat berlimpah dan belum seluruhnya dimanfaatkan. Dengan natural resources yang berlimpah, tentu saja Rusia menjadi incaran bagi negara-negara lain. Rumah besar Rusia mesti dijaga oleh tentara dan rakyat Rusia dari gangguan luar. Rusia terdiri dari berbagai etnis dan agama yang sangat rentan terjadi perpecahan. Sejarah negara Rusia sangat panjang, dimulai dari kedatangan bangsa Viking atau Varangian yang membangun koloni di dataran sekitar Moskow. Rusia menjadi salah satu negara penakluk yang belum pernah mengalami kekalahan dan belum ada wilayahnya yang lepas dari peperangan. Sebaliknya, Rusia berkembang mulai dari abad ke-9 hingga abad ke-21. Mungkin satu-satunya kekalahan Rusia dalam peperangan adalah ketika berperang di Afghanistan pada dekade 80-an. Rusia akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia karena tentara Rusia berani memasuki wilayah Ukraina yang merupakan negara merdeka. Dalam hukum internasional, tindakan Rusia ini adalah pelanggaran berat. Tetapi sampai sejauh ini belum ada anggota United Nations Organization atau PBB atau UNO yang berani mengusik tindakan Rusia. Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau UNO yang memiliki hak veto sama dengan 4 negara lainnya, Amerika, Inggris, Perancis, dan Cina. Hak veto adalah hak untuk menghentikan satu masalah yang akan dibahas di sidang umum PBB. Jadi sebelum masalah itu dibahas di forum sidang umum, masalah ini sudah diveto atau dihentikan untuk didiskusikan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa tentara Rusia yang memasuki Ukraina tidak dibicarakan di PBB. Sejak zaman Kekaisaran Rusia, Ukraina sudah mendapat perhatian dari Rusia. Posisi Ukraina yang berada di selatan Rusia menjadi zona penyangga pertahanan Rusia. Posisi Ukraina terus menjadi perhatian saat Kekaisaran Rusia tumbang oleh Revolusi Bolshevik dan berdirinya Uni Soviet atau USSR. Dari segi geopolitik dan geostrategi, posisi Ukraina sangat penting di mata Rusia, yang dikenal sebagai politik air hangat Rusia. Semenanjung Crimea sangat penting bagi Rusia. Dari titik ini, armada laut dan pasukan darat Rusia dengan mudah bisa bergerak ke Laut Mediterania, Timur Tengah, dan Afrika untuk melindungi aset dan kepentingan Rusia yang ada di Timur Tengah dan Afrika. Dengan mengambil alih Crimea, satu langkah kemenangan Rusia sudah dicapai di Laut Hitam. Semenanjung Crimea menjadi pangkalan Angkatan Laut Uni Soviet terbesar setelah Vladivostok
di semenanjung Kamchatka di utara Jepang, atau bisa jadi semenanjung Crimea adalah pangkalan angkatan laut terbesar Uni Soviet. Pangkalan angkatan laut Rusia di sebelah timur di Vladivostok seringkali terdapat lapisan es yang tebal sehingga menyulitkan kapal-kapal perang Rusia untuk bermanuver. Dan juga di Laut Baltik, Rusia terkepung oleh beberapa negara anggota NATO yang memiliki akses di Laut Baltik, seperti Jerman, Denmark, Polandia, dan Norwegia. Untuk mencapai Laut Mediterania atau Timur Tengah, Rusia mesti menempuh perjalanan yang sangat jauh, melewati beberapa negara anggota NATO. Armada laut Rusia bisa menjadi santapan empuk negara-negara anggota NATO. Mengapa Ukraina berani menantang Rusia? Zelensky dan rakyat Ukraina berani menantang Rusia karena beberapa alasan. Pertama, Ukraina atau Zelensky menginginkan negaranya melepaskan diri dari bayang-bayang Rusia yang selama ini sangat berpengaruh pada Ukraina. Ukraina selama ini menjadi bagian dari kekaisaran Rusia dan di penghujung abad ke-20 memperoleh kemerdekaan setelah Uni Soviet atau USSR ambruk. Ukraina kemudian mengajukan diri untuk menjadi anggota NATO mengikuti jejak Polandia, Hungaria, dan Rumania yang pernah menjadi anggota Pakta Warsawa telah duluan bergabung menjadi anggota NATO. Keinginan Ukraina menjadi anggota NATO mesti dicegah Rusia. Jika Ukraina bergabung dengan NATO akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi Rusia. Serdadu dan peralatan militer NATO akan berkumpul di Ukraina, termasuk arsenal nuklir mematikan dari Amerika, Inggris atau Perancis bisa ditempatkan di Ukraina. Bagi Rusia, senjata mematikan ini tepat berada di depan halaman rumah mereka. Oleh karena itu, Rusia harus mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, apapun risiko yang akan didapat Rusia. Rusia menginginkan agar Ukraina menjadi negara netral, karena Rusia ingin Ukraina sebagai zona penyangga keamanan wilayah selatan Rusia. Oleh karena itu, Ukraina tidak boleh bergabung menjadi anggota NATO. Ketika Polandia, Hungaria, dan Rumania bergabung menjadi anggota NATO, tidak ada reaksi dari Rusia karena tiga negara ini berada di luar penyangga keamanan Rusia. Polandia berada di sebelah barat dan utara Belarus yang merupakan zona penyangga keamanan Rusia di wilayah barat. Polandia berbatasan dengan Belarus di sebelah barat dan utara Belarus. Berbeda dengan Ukraina yang berada tepat di sebelah halaman Rusia. Selain masalah keinginan bergabung menjadi anggota NATO, ada masalah lain yang membuat Moskow marah terhadap Ukraina. Di Ukraina terdapat penduduk yang berbahasa Rusia yang mengalami diskriminasi dan kekerasan oleh milisi Azov yang menganut Nazisme dan Fasisme. Pemerintah Ukraina sengaja membentuk geng bersenjata Azov yang sangat rasis terhadap orang luar, terutama orang-orang yang berkulit berwarna. Milisi Azov sering membuat kekacauan di Ukraina Timur dan mengganggu penduduk yang berbahasa Rusia. Sudah banyak yang menjadi korban. Ada satu alasan lagi yang membuat Zelensky menjadi sangat keras kepala menantang Rusia. Zelensky adalah seorang Yahudi keturunan Khazaria, sama dengan orang-orang yang mendirikan negara Israel di Palestina. Beberapa nama yang menjadi PM Israel atau pejabat Israel pada saat Israel berdiri adalah orang-orang yang dilahirkan di Ukraina dan Belarus yang masuk dalam kekaisaran Rusia. Zelensky tentu saja dibantu oleh Yahudi internasional yang memperalat NATO untuk memberikan bantuan senjata kepada Ukraina. Agenda tersembunyi dari Yahudi internasional agar terjadi perang global yang menggunakan senjata pemusnah massal melibatkan negara-negara pemilik senjata nuklir. Tujuannya untuk mengeliminasi kemampuan nuklir dari negara Amerika, Rusia, Inggris, dan Perancis. Jika hal ini terjadi, maka Israel akan menjadi satu-satunya negara pemilik nuklir di dunia. Akan tercipta tatanan dunia baru, The New World Order atau Pax Judaica. Perlu diketahui, Vladimir Putin adalah mantan anggota KGB, dinas intelijen di zaman Uni Soviet. Putin sangat paham siapa yang berada di balik penyebab keruntuhan Uni Soviet. Perang Ukraina-Rusia sudah berlangsung setahun lebih. Sudah banyak tentara dari pihak Ukraina yang menjadi korban. Beberapa wilayah Ukraina sudah direbut Rusia dan tidak sedikit pula biaya yang telah dikeluarkan untuk mendukung perang ini. Jumlah pengungsi yang juga terus mengalir ke beberapa negara tetangga Ukraina. Tetapi belum ada pihak yang menghendaki perang ini diselesaikan di meja perundingan.
Perang juga mengakibatkan perekonomian di beberapa titik pertempuran otomatis lumpuh. Bagaimana Ukraina bisa menghidupi ratusan ribu tentara dan pegawai pemerintahnya? Ada kemungkinan pihak Rusia memang sengaja menginginkan perang ini berlangsung lama untuk menguras tenaga dan dana Ukraina. Ukraina bukan salah satu negara produsen senjata seperti Rusia, Amerika, Jerman, Inggris, dan Perancis. Ukraina adalah konsumen senjata dan setiap peluru yang diletuskan memiliki harga. Sudah banyak kendaraan dan pesawat tempur Ukraina yang hancur, peluru kendali yang dilesatkan, helikopter dan kapal perang yang dihanguskan Rusia. Mengapa Zelensky masih tetap ingin berperang? Ataukah pihak Barat mengulur perang untuk menguras arsenal Rusia? Ada yang berpendapat, Vladimir Putin bukan tipikal orang yang dengan mudah dikelabui. Belajar dari pengalaman runtuhnya USSR atau Soviet Union, Putin segera membangun perekonomian Rusia dan memperbarui sistem persenjataan Rusia. Putin merangkul kalangan Islam yang pernah memberontak, memberikan kebebasan mereka menjalankan agamanya tetapi dengan syarat tetap menjadi bagian dari Rusia. Putin menyadari, jika negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim terlepas dari Federasi Rusia, suatu saat nanti akan menjadi musuh yang bisa membuat Rusia kewalahan. Jika negeri-negeri ini tidak dirangkul, bisa dimanfaatkan oleh negara-negara Barat atau NATO yang dapat menimbulkan instabilitas di wilayah selatan Rusia. Sudah banyak contoh yang terjadi, Yugoslavia yang terpecah menjadi beberapa negara akibat hasutan dan campur tangan pihak Barat. Sudan Selatan yang memberontak dan melepaskan diri dari Sudan. Timur Timur yang meminta dilakukan referendum dan akhirnya melepaskan diri dari Indonesia. Dan ternyata tentara dari Federasi Muslim Rusia dapat berpartisipasi membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina. Kebijakan yang dilakukan Putin berbeda dengan kebijakan Amerika, stick and carrot. Jika mau mengikuti keinginan Amerika akan diberikan berbagai bantuan. Jika berseberangan dengan keinginan Amerika akan mendapat pukulan. Bantuan yang diberikan juga tidak gratis. Bantuan yang diberikan adalah hutang luar negeri, yang tentu saja menguras devisa negara.